Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Berjumpa lagi dengan saya Pak Fandi pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, pada saat kemarin sebelum UTS kita telah belajar banyak mengenai berbagai laporan harga pokok. Yang pertama adalah harga pokok pesanan, yang kedua harga pokok proses, yang ketiga adalah harga pokok aktivitas. Nah, sekarang pada saat yang ini sebenarnya pada pertemuan 7 yang membahas tentang perhitungan harga pokok pesanan yang berdasarkan aktivitas. Namun kemarin karena kendala ingin cerita tentang kisi-kisi UTS, maka saya bahas di pertemuan ke-8. Nah, ini perhitungan harga pokok pesanan berbasis aktivitas, activity based job order costing. Nah, ini itu apa toh? Jadi sebenarnya harga pokok pesanan itu atau harga pokok proses itu bisa dibuat atau bisa diformulasi dengan menggunakan metode ABC. Kenapa demikian? Karena ketika kita memproduksi suatu barang, kita pasti berkaitan langsung dengan perhitungan BOP. Nah, di sini kita mengenal konsep bahwa ada 3 perhitungan harga pokok produksi. Nah, ada harga bahan baku langsung, biaya BBBL, yang kedua adalah BTKL, yang ketiga adalah BOP yang nantinya akan dibebankan kepada produk, ya kan. Nah, untuk yang khusus untuk bahan baku dan BTKL ini tidak sama saja untuk ABC-nya. Tidak ada perubahan. Yang ada perubahan adalah di BOP-nya. Kenapa demikian? Karena BOP ini selalu berhubungan dengan tingkat aktivitas suatu produksi perusahaan. Nah, di sini BOP kita lihat bahwa ada cost pool. Cost pool kemarin kita telah belajar cost pool itu apa? Bahwa tempat pengumpulnya biaya-biaya BOP. BOP apa saja? Ya, BOP sesungguhnya. Ya, BOP sesungguhnya di sini ada aktivitas dibagi menjadi 2, unit driver dan non unit driver. Nah, unit driver itu apa? Untuk mengingat-ingat. Unit driver itu aktivitas yang dilaksanakan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Nah, terus di sini ada base level activity, di mana aktivitas yang dilaksanakan untuk batch atau kelompok produk yang dihasilkan. Nah, di sini ada product level activity. Apa itu product level activity? Adalah aktivitas yang dilaksanakan yang untuk mempertahankan suatu produk. Ya, contohnya bisa pemasangan iklan, terus dengan riset dan desain untuk nantinya agar produksinya itu semakin meningkat, permintaan konsumen pun semakin meningkat. Nah, yang terakhir adalah facility level activity, aktivitas yang dilaksanakan untuk mempertahankan sustain fasilitas atau organisasi umum pabrik, yaitu salah satunya ada pengamanan pabrik, satpam pabrik, perawatan taman pabrik, biaya gaji manajer dan sebagainya. Nah, di sini aktivitas ini bisa unit driver. Unit driver itu berarti lebih ke unit level. Kalau yang non unit driver itu bisa base level activity atau product level activity. Nah, ini kita bisa melihat nih kartu harga pokok pesanan. Nah, ini salah satu tampakan dari kartu harga pokok pesanan seperti ini. Tapi setiap perusahaan mungkin berbeda. Karena mungkin kegiatannya berbeda, karakteristik suatu perusahaan berbeda. Kalau misalkan di sini kan untuk kita memproduksi suatu bahan baku menjadi produk, ya kan. Bisa saja kalau di perusahaan jasa apakah sama? Tidak. Misalkan saja kita KAP kan jasa itu. Kalau KAP tidak menghitung BBBL, BTKL, tapi yang berarti ya kita langsung menghitung direct cost dan indirect cost. Nah, di sini kita karena berhubungan dengan pengolahan produk, maka segini gambar tampakannya untuk kartu produk. Ada yang pertama, jangan lupa PT kita di jalan, alamatnya di mana pemesannya dan alamatnya. Nah, nanti ada nama pemesan, ada nama produknya, kita kasih nomor 100 misalkan. Terus ada tanggal dipesan, tanggal selesai, kuantitas dan harga per unitnya. Nah, sini kita lihat bahwa di sini BBBL dan BTKL perhitungannya sama, tidak ada perhitungan aktivitasnya. Ya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Yang kita lihat ketika kita berbasis aktivitas adalah lihat yang BOP. Nah, keterangannya lihat ada biaya setup mesin,
biaya pengecekan produk, biaya pembelian bahan, biaya penanganan BBL. Nah, dimana ketika kita pengennya misalkan kan BOP kan berhubungan dengan biaya pemicu. Biaya pemicu apa kan ketika kita ini contohnya langsung aja biaya setup mesin. Semakin kita banyak melakukan setup mesin maka biaya yang dikeluarkan adalah semakin banyak. Contohnya saja kita misalkan untuk memproduksi 1000 unit ini 1000 unit ini kita butuh 20 kali setup misalkan 20 kali setup berarti dikali dengan per setupnya adalah 50.000 contohnya saja. Terus dalam misalkan memproduksi 1000 ini untuk mengecek produk misalkan kita melakukan pengecekan 5 kali tinggal misalkan 4 kali saja 4 kali berarti berapa ini 75 0 2 30 oke 300.000. Selanjutnya kita melakukan order berapa kali order dalam memproduksi 1000 ini kita cuma 2 kali order berarti 2 kali 20.000. Nah, terus dalam misalkan penanganan BBL melakukan pemindahan di sini adalah kita menurunkan bahan baku ketika kita beli kan pasti diturunkan dulu dari truknya terus dipindahkan ke gudang. Nah, itu mengeluarkan biaya sebanyak 25.000 per pemindahan. Berarti misalkan sini 2 kali. Berarti nah ini kita total berapa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika kita sudah menghitung sudah menghitung ini konsumsi aktivitasnya, kita tahu jumlahnya, kita direkap misalkan di sini BBL-nya berarti berapa? 10 juta misalkan. Ini misalkan BTKL-nya 5 juta, BOP-nya hasil dari yang kita hitung. Nah, ketemu total. Yang nantinya akan ini kartu harga pokok ini akan menjadi suatu laporan akuntansi keuangan. Nah, di sini ada Bandung berapa transaksinya pada tanggal berapa, diterima oleh siapa dan dibuat oleh siapa. Nah, demikian untuk secara singkat ya untuk mengetahui ini tentang pengetahuan umum dulu konsep mengenai perhitungan harga pokok pesanan berbasis aktivitas. Nanti kalau misalkan pengen ditanya lebih lanjut bisa lewat online atau lewat offline bisa, karena nanti kita belajar langsung hitung-hitungan. Perbedaan kita di UTS sebelum UTS dan setelah UTS adalah kalau UTS lebih banyak teorinya, ya tentu saja juga banyak hitungannya, tapi kalau setelah UTS kita pasti bakal banyak perhitungannya. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan nanti bisa agar semua mahasiswa atau teman-teman mahasiswa semua bisa paham. Nah, seperti itu. Terus untuk pembahasan tentang perhitungan harga pokok pesanan sekian. Untuk selanjutnya akan diteruskan perhitungan harga pokok proses berbasis aktivitas. Sekian dan terima kasih.